Banyak sekali orang bilang kalau mau kaya, mau terbebas dari hutang, baca surah Al-Waqiah. Itu bener nggak ya? Aku nggak tahu itu dalilnya bener nggak sih, Sofi, atau nggak ya? Langsung kita lihat aja kebenarannya pemirsa ya. Ini dia. Menjadi kaya dengan surat Al-Waqiah, benarkah? Kaya raya, tentu secara mayoritas tidak ada satu orang pun yang menolak untuk menjadi kaya. Memiliki banyak harta dan dapat membeli apapun yang kita mau, pasti itu merupakan impian dari setiap umat manusia. Tidak hanya itu, ada pula orang-orang yang berpikir bahwa kesuksesan seseorang itu baru diakui jika dia sudah menjadi orang kaya. Sehingga tak ayal, ada beberapa orang yang rela melakukan apa saja demi meraih sebuah kekayaan. Dan ada sebagian umat muslim yang mengamalkan beberapa doa atau surat-surat yang diyakini dapat membuat orang yang membacanya menjadi kaya. Contohnya seperti surat Al-Waqiah. Pemirsa, ada beberapa umat muslim yang mengatakan bahwa surat Al-Waqiah merupakan surat yang membawa berkah kekayaan jika kita mengamalkannya. Lantas, bagaimana menurut pandangan Islam? Benarkah surat Al-Waqiah dapat membuat kita menjadi kaya? Pemirsa beriman, inilah ulasannya. Seperti yang sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan faedah di balik segala firman-firman-Nya. Salah satunya ialah surat Al-Waqiah, di mana surat ini merupakan surat Al-Quran yang dikenal sebagai surat penuh berkah dan memiliki banyak khasiat serta keutamaan yang besar. Oleh karenanya, sebagian kaum muslimin bersemangat menjadikan surat Al-Waqiah sebagai surat primadona dan favorit yang dibaca secara rutin pada setiap malam hari. Sehingga dalam hal ini ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa membaca surat Al-Waqiah dan mempelajari tafsirnya, maka ia tidak dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang lalai, dan ia sekeluarga tidak akan mengalami kemiskinan. Imam As-Sayyuti 277. Dari hadis tersebut tersirat ya bahwa surat Al-Waqiah merupakan surat yang dapat mendatangkan rezeki jika kita mengamalkannya. Tapi menurut beberapa ulama, hadis tersebut derajatnya adalah maudhu atau palsu, karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Abdul Qudus bin Habib, di mana ia pernah memalsukan hadis sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama hadis. Menanggapi hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, Al-Quran itu memang memberikan manfaat tersendiri bagi pembacanya. Tetapi jika kita memiliki niat dan tujuan yang tidak baik, maka dikhawatirkan kita terjerumus menjadi syirik. Namun, seperti pembahasan berita Islami masa kini sebelumnya, ada beberapa amalan-amalan pembuka pintu rezeki yang dapat kita lakukan, seperti
taubat dan istighfar. Karena dengan perbanyak bertaubat dan beristighfar atas kehendaknya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuk kita. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Silaturahim. Ya, hidup di dunia ini tidaklah mungkin sendirian, karena bagaimanapun juga kita pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani bahtera kehidupan. Dan dengan silaturahmi ini, kita bisa menjaga hubungan kekerabatan dengan orang lain. Selain itu, amalan seperti silaturahim ternyata juga bisa membuka pintu rezeki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dan diselamatkan dari su'ul khotimah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan bersilaturahmi. Hadis riwayat Bazar. Menikah. Ada banyak orang yang beranggapan menikah itu justru akan membuat keuangan kita menjadi sulit. Namun hal tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Dengan menikah, ternyata itu akan membuka pintu rezeki kita. Karena dari yang awalnya kita hanya memiliki rezeki untuk diri sendiri, maka setelah menikah, Allah akan mencukupkan rezeki kita untuk menafkahi keluarganya. Pemirsa beriman, jika pintu rezeki kita telah terbuka dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur kita. Namun manusia tetaplah manusia. Terkadang mata kita dibutakan oleh harta dan selalu merasa tidak cukup atas kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang kaya namun masih merasa kekurangan. Hatinya pun selalu tidak merasa puas dengan apa yang diberi oleh Sang Pemberi Rizki. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya atau ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari 6446 dan Muslim 1051. Oleh karena itu, kekayaan yang sebenarnya ialah hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri atau qanaah. Menanggapi hal ini, Ibnu Battal rahimahullah mengatakan bahwa hakikat kekayaan sebenarnya bukanlah dengan banyaknya harta, karena harta dapat membuat orang tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberi. Dan orang seperti ini selalu berusaha keras untuk menambah dan terus menambah hartanya. Bahkan ia pun tidak peduli dari manakah harta tersebut ia peroleh. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah juga menerangkan bahwa orang yang disifati dengan kaya hati adalah orang yang selalu qanaah atau merasa puas dengan rezeki yang Allah beri, karena ia tidak meminta-minta dengan bersumpah untuk menambah hartanya. Bahkan yang terjadi padanya ialah ia selalu ridho dengan pembagian Allah yang maha adil padanya. Allah berfirman,
Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. لنقبل بقلوبنا على الله. Pemirsa beriman, menurut beberapa ulama, surat Al-Waqiah bukan merupakan surat yang dapat memberikan banyak rezeki. Namun sebagai umat muslim, kita wajib membaca dan memahami makna dari setiap surat di dalam Al-Quran. Selain itu, kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang abadi. Walau tak menampik, kita hidup di dunia ini membutuhkan sebuah harta, tapi jangan sampailah kita dibutakan oleh harta. Karena sesungguhnya harta tidak dapat membuat derajat orang tersebut naik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang paling kaya di mata Allah adalah orang yang paling qanaah, atau selalu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah. Seperti sabda Rasul, ridolah atau terimalah pembagian yang Allah tetapkan bagimu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya atau merasa kecukupan. Hadis riwayat At-Tirmizi 2305, Hasan Al-Syekh Al-Albani. أما زلنا نرى نعم الله علينا. أما زلنا نخشى. Orang yang kaya di mata Allah adalah orang yang qanaah, yang selalu merasa cukup. Tapi bener deh, ini yang kita nggak sadari selama ini. Kadang aku bersyukur kok, aku terima apa yang Allah kasih. Tapi kalau nggak tetangga atau saudara punya mobil baru, aku harus beli mobil kayak gitu. Kadang itu perasaan-perasaan yang kita nggak sadar. Manusiawi sebenarnya sih. Manusiawi ya. Tapi ternyata itu lumayan ini ya, parah. Menyentil. Warning untuk kita juga kan. Dan memang memang tadi berarti tadi maudu ya, dalilnya ini maudu, jadi memang palsu. Al-Waqiah kalau ketika memang orang-orang kadang-kadang kalau misal sesuatu yang berbau uang ya, terus rezeki itu orang akan melakukan hal itu gitu. Betul. Nah kalau tadi sudah disebutkan bahwa ini memang hadisnya itu maudu ya gitu, tidak palsu. Nah kalau misalnya banyak orang juga memang melakukan hal-hal suatu apapun ya Zi ya, pemirsa ya, itu melakukan karena ingin mencapai kekayaan, ingin kaya, ingin sukses. Karena mereka berpikir ketika mereka kaya, mereka itu udah sukses. Padahal kan memang ada di salah satu surah, kalau tidak salah di surah Al-Imran gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita itu beruntung ketika kita dimasukkan surganya Allah dan terhindar dari neraka jahanam. Itu baru namanya kesuksesan hakiki. Dan satu hal lagi Zi, tadi Zizi bilang kalau misalnya lihat yang lain kayaknya pingin yang itu gitu ya. Itu sebenarnya lebih masalah ke masalah dunia sebenarnya. Memang kalau misalnya disebutkan di hadis memang ada. Ketika kita mau bersyukur dengan nikmat Allah Zi ya. Memang di situ disebutkan lihatlah janganlah lihat ke atas kalian, tapi lihatlah ke bawah kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmatnya Allah berikan kepadamu. Itu hadisnya itu. Setuju. Nah setelah ini masih ada tutorial hijab, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.